Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramza Kisti Al-Hakiki dan di video kali ini saya akan membahas tentang teori Karl Marx yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Terlebih yang akan saya bahas di sini adalah dunia perkuliahan atau dunia kampus. Nah, jadi sebagai mahasiswa Anda kan jelas pernah merasakan kayak gitu-gitu aja ketika melakukan perkuliahan, seperti kayak monoton ketika melakukan perkuliahan, seperti kayak masuk kelas, terus mendengarkan, absen, pulang. Nah, Anda melakukan gitu-gitu aja seakan anda itu cuma menjalankan kewajiban atau menggugurkan kewajiban tanpa memahami makna atau arti di balik perkuliahan tersebut. Nah, perasaan seperti ini atau bisa kita sebut kehilangan jiwa ini dalam proses pembelajaran itu ternyata telah dijelaskan oleh Karl Marx dalam konsepnya, yakni konsep alienasi atau konsep keterasingan. Nah, dalam video kali ini saya itu akan membahas bagaimana sih konsep alienasi ini tersebut sangat relevan dengan pengalaman mahasiswa di dunia pendidikan, terlebih lagi khususnya di Indonesia. Nah, sebelum itu kita akan membahas tentang konsep dasar alienasi menurut Karl Marx. Nah, sebetulnya Karl Marx mengembangkan konteks alienasi ini, eh, yakni dari dia mengamati masyarakat industri pada abad ke-19, yakni di mana ia mengamati bagaimana para buruh di pabrik mengalami keterasingan dari pekerjaan mereka. Jadi mereka itu kayak hanya bekerja tanpa rasa memiliki eh, terhadap proses maupun hasil kerja yang dihasilkan. Nah, kemudian fenomena ini dapat dianalogikan dengan kehidupan akademik di kampus. Ya, jadi menurut Karl Marx terdapat beberapa bentuk alienasi, namun dua di antaranya sangat relevan dalam konteks pendidikan. Oke, yang pertama ada alienasi dari proses kerja. Jadi mahasiswa itu seringkali kayak menjalankan rutinitas yang akademik yang monoton kayak tadi, itu aja ketika melakukan perkuliahan. Nah, proses belajar yang kehilangan yang kayak gini itu dapat menghilangkan makna kreatif dan berubah menjadi aktivitas yang bersifat rutin dan pasif. Nah, kemudian yang kedua, alienasi dari hasil kerja. Nah, contoh paling nyata dapat dilihat ketika seorang mahasiswa mengerjakan skripsi, kayak melakukan penyusunan skripsi selama berbulan-bulan, meneliti selama berbulan-bulan, kemudian revisi selama berbulan-bulan. Namun setelah sidang itu karyanya tersebut hanya berakhir sebagai tumpukan dokumen di perpustakaan. Nah, jadi mahasiswa itu tidak merasakan bahwa hasil kerjanya, skripsinya tersebut itu memiliki nilai personal atau manfaat sosial yang signifikan gitu. Jadi mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, bisa jadi hal itu terjadi karena pendidikan di Indonesia itu malah sebagai sistem yang dapat menghasilkan alienasi. Nah, mengapa begitu? Karena jika kita menelaah lebih jauh, sistem pendidikan di Indonesia itu memperlihatkan beberapa aspek yang berpotensi melahirkan alienasi di kalangan mahasiswa. Oke, yang pertama, seperti sistem penilaian yang berorientasi pada angka. Nah, proses belajar seringkali bergeser dari upaya memahami ilmu menjadi sekedar upaya memperoleh nilai tinggi atau IPK. Nah, itu membuat mahasiswa itu lebih fokus pada IPK daripada proses pengembangan diri sendiri. Nah, kemudian yang kedua, mahasiswa sebagai produk sistem pendidikan. Nah, dalam perspektif Marxisme, perguruan tinggi dapat dianalogikan sebagai pabrik yang mencetak lulusan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja. Jadi, mahasiswa dibentuk menjadi tenaga kerja yang patuh, bukan individu yang berpikir kritis dan bebas. Nah, kemudian bagaimana alternatif atau solusi dari alienasi yang tengah terjadi di kalangan mahasiswa? Jadi kayak perasaan jenuh, kehilangan makna, atau bahkan kelelahan secara mental yang dialami oleh mahasiswa. Jadi eh, dengan menghadapi kondisi kayak gitu itu sebetulnya bisa diatasi dengan beberapa hal. Contohnya seperti yang pertama mengubah cara pandang terhadap pembelajaran. Jadi sebagai mahasiswa anggaplah setiap tugas yang diberikan oleh dosen itu bukan sekedar kewajiban administratif, tapi sebagai kesempatan mengekspresikan kemampuan atau kreativitas pribadi Anda, seperti kayak ketika membuat video itu kan Anda dapat memodifikasikan dengan bebas kan itu. Jadi dapat memunculkan kreativitas atau gagasan baru menurut Anda. Kemudian yang kedua, menciptakan karya mandiri yang bermakna. Jadi ketika Anda menjadi mahasiswa itu Anda kan dapat kayak menulis artikel, terus membuat konten edukatif dan lain sebagainya, itu kan dapat menggali potensi diri Anda agar tidak menjadi
perkuliahan yang monoton. Kemudian yang ketiga, membangun komunitas diskusi yang reflektif. Nah, selain itu Anda itu juga dapat di luar kuliahan Anda itu juga dapat membangun lingkungan diskusi yang di mana diskusi itu berjalan dengan sangat baik. Jadi kayak memberikan argumen, terus berdasarkan sumber-sumber yang ini. Nah, itu kan juga dapat mengasah otak Anda agar eh, perkuliahan Anda itu terasa tidak monoton. Kemudian yang keempat, menempatkan nilai akademik secara proporsional. Nah, IPK itu penting, namun bukan berarti satu-satunya indikator keberhasilan Anda ketika perkuliahan itu IPK. Tapi yang lebih utama adalah kemampuan berpikir Anda atau daya pikir Anda dan sikap kritis serta semangat belajar Anda itu meningkat apa enggak. Itu bisa kita lihat dari situ bagaimana kita berkembang atau enggak. Nah, dengan memahami konsep alienasi dari Karl Marx ini, kita dapat melihat bagaimana bahwa rasa alienasi atau keterasingan yang sering dialami oleh mahasiswa ini bukan sekedar pengalaman pribadi, melainkan refleksi dari sistem yang lebih besar. Nah, kesadaran adalah bentuk langkah awal dari menuju pembebasan dari rutinitas tanpa makna, yakni menuju proses pembelajaran yang lebih manusiawi, reflektif, dan bermakna. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.